nyari pasangan itu juga gampang Mas? Sangat susah. Oh, ya benar. Sangat susah mencari pasangan itu. Tahap yang paling terakhir mencari pasangan itu yang paling susah, Mas. Sekarang saya lagi bersama musuh saya ini. Ayo Mas Enggar, teman minum Amir. Nah, sekarang kita lagi ini untuk membahas gimana cara memilih bahan jantan dan memprosesnya agar bisa menjadi seperti ini loh. Ini seperti pabrik konsep di sini. Mana Beb, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya kurang sehat nih Beb. Apa? Nggak ada Amirnya ini. Oh iya. Bengi. Sekarang ini soal lockdown dulu, ini gimana nih perasaannya karena lockdown seperti ini? Kalau lockdown ini sementara buat para kecomannya pada umumnya merasa kesusahan juga sebetulnya Mas Bima. Soalnya burung lovebird kan kebanyakan bahkan ada yang setiap hari harus main. Ya. Bahkan yang 2 hari sekali, seminggu sekali. Nah kalau nggak dimainin kan juga burung kasihan juga, takut kalau lupa sama aura di gandangan itu juga bisa jadi seperti itu. Makanya saya kan sementara ini kan libur gandangan, tetapi saya tetap main di gandangan walaupun diliburkan. Saya tetap main di gandangan, bawa burung satu rumah, bawa ke gandangan. Kemarin tuh sempat main di gandangan, jadi burungnya Mas Enggar ini cuma dibawa ke gandangan. Iya. Pinjam gandangan temen, gelandang semua. Hektar ya. Emang pabrik konslet, bener pabrik konslet. Saya mau tanya ini kebanyakan teman-teman pasti bertanya, itu gimana cara bikinnya, gimana cara prosesnya. Nah sekarang saya tanya ya Beb, jadi kalau versinya kamu itu kalau untuk pemilihan bahan jantan itu yang gimana? Kalau awal pemilihan bahan jantan itu saya lihat dari materi, saya lihat sama apa namanya, dilihat dari irama lagunya seperti itu. Kalau misalnya benar-benar burung bahan yang belum mapan, misal masih single, ya saya cukup lihat dari video aja. Nggak bisa di apa ya Mas namanya, nggak bisa di awang-awang, kita cuma feeling aja. Ya biasanya kita juga sering bertukar pendapat ya. Iya. Kan bahan tekok ini. Iya, maksudnya kita juga butuh temen lainnya, para yang punya burung konslet lainnya itu tanya ini masuk enggak. Ya kalau misalnya burung itu masuk karakternya konslet, beda sama burung gacor ya. Kalau burung itu mempunyai karakter konslet, pasti kita udah tahu karakternya seperti itu dan susah disebutkan. Biasanya seperti itu. Yang untuk materi itu pemilihannya itu dari segi apa dulu gitu loh. Maksudnya buat teman-teman biar tahu. Kalau saya bahan jantan awal itu saya lihat dari video, misal burung nggak perlu dilihat secara langsung, misal burung ada di luar kota, lihat dari video aja. Misalnya burungnya lagunya masih standar, yang jelas burung itu harus ada dobelannya. Oh iya. Ya. Itu cari yang udah ada dobelannya ya? Ya, cari yang ada dobelannya 2-3 kali, cukup lah. Nggak usah berkali-kali, cukup 2-3 kali. Sama dilihat materi lagunya. Yang tentu materi lagu itu sangat penting. Sekarang banyak lovebird konslet pada umumnya materi lagunya beraneka macam. Nah, kita cari yang benar-benar kualitasnya itu yang buat kedepannya itu prospek gitu loh. Oh iya. Kalau misalnya lagunya udah serem kak gitu kan, takutnya nanti kalau semakin ke belakang takutnya nanti kalau putus-putus lip sync suaranya hilang, takutnya seperti itu. Mending cari yang materinya biasa-biasa aja, kita olah jadi burung yang luar biasa. Oh iya, seperti itu. Berarti tadi itu carinya yang memang udah ada dobelannya 1-2 kali ya? Ya, yang jelas burung sudah ada dobelannya. Oh iya. Setelah untuk memprosesnya itu dari nol itu gimana, berarti prosesnya apa? Kita udah dapat bahan, terus proses kamu itu gimana dari pertama kali? Kalau saya pribadi Mas Bima, kan orang kan beda-beda. Ada yang single terus langsung dikasih pasangan. Kalau saya pribadi, misal burung itu udah gacor di kandang kapsul, dilihat dulu udah keluar dobelannya di kandang kapsul. Kalau saya langsung dikasih glodok ke kandang box.
Oh iya. Nah, tapi jangan dikasih pasangan dulu, biar burung itu juga seperti di kandang kapsul sebelumnya itu harus gacor dulu di kandang box tanpa pasangan. Oh, jadi kalau versinya cara promosinya Mas Enggar ini burung itu single dulu, tetap single, cuma tetap udah masukin godok, berarti nggak disangar kapsul. Enggak. Jadi beda sama yang lain ternyata di sini tuh. Ya, Jadi seperti cara itu. berarti kan ada cara baru, jadi burung tetap dimasukkan kandang kotak, terus single sampai dia gacor ya juga. Iya, tapi dilihat dulu kalau udah disangkar kapsul udah gacor, dobelannya keluar terus, burungnya udah enak, dipindahin ke box, burungnya harus seperti di kandang kapsul itu harus gacor dulu. Bapaknya sering pindah-pindah ya, posisi singgah sekarang kapsul. Jadi Mas Enggar itu prosesnya dia disangar kapsul udah gacor, jadi nggak langsung dijodohin. Enggak. Dia taruh sangar kotak dulu. Jadi Di single. Single sangar kotak pakai godok juga. Pakai Biar godok. dia gacor sangar kotak juga. Nah itu baru Iya. dikasih pasangan. Iya. Dan itu kalau yang dipasang itu yang penting udah dobelan sama yang udah agak sedikit minor, adanya minor-minornya aku ya. Kalau minor nggak begitu terpacu sih Mas. Yang penting dobelannya Dobelan, udah dobelan. keluar dan berulang-ulang, biasanya seperti itu baru dikasih kandang kotak. Itu khusus buat jantan. Jadi berarti kalau setelah itu kasih pasangan. Kasih pasangan nanti kalau burung itu udah misalnya udah nggak ada berhentinya di kandang kotak, baru dikasih pasangan. Berarti setelah dapat pasangan. Setelah Karena kan nyari pasangan itu juga gampang Mas. sangat susah, Oh, iya, benar. sangat susah mencari pasangan itu. Tahap yang paling terakhir mencari pasangan itu yang paling susah. Habis dapat pasangan terus proses selanjutnya. Kalau udah dapat pasangan, kalau saya pribadi sih Mas ya, dicari burung itu misal sama pasangan A, misal nggak cocok, cari pasangan selanjutnya yang B, misal udah mau gacor, yang penting akur dulu lah Mas. Nggak tentu burung itu langsung gacor, enggak, biasanya yang penting akur dulu, apalagi yang ditunggu-tunggu itu sampai burung itu benar-benar nyaman, sampai mau burung itu kawin. Oh, seperti itu. Kalau misalnya udah kawin, burung itu nyoba, burung itu dilihat gacor apa enggak. Kalau misal kurang gacor, dipindah kasih sangkar kapsul, enggak gacor, ganti pasangan lagi. Oh, berarti seperti itu. Ini sudah ada pasangan udah kawin ya. Iya. Cuma kayak merasa kurang pas itu ganti lagi. Iya, tetap kita cari pasangan yang tepat seperti itu. Benar-benar burungnya di titik yang nyaman, dan insya Allah burung itu benar-benar kunci. Nah kalau ini banyakkan pertanyaan dari teman-teman tuh, pernahkah mendapat burung yang awalnya gacor terus gacor kan Mas, tapi tiba-tiba burungnya merem-merem gitu kayak sardot, kalau orang bilang, pernah nggak mendapatkan seperti itu? Sering sih Mas dapat burung konslet di sini. Gimana ya Mas ya, ada misal burung ini cuma kuat setengah sesi, ke belakangnya burung itu tidur, saya ganti pasangan. Oh berarti ganti pasangan ya? Iya, ganti pasangan itu sangat ngaruh antara lebih bagus dan semakin jelek. Ya, jadi kita harus memperhatikan burung ini. Misalnya burungnya harus diganti pasangan, cari nyaman sama pasangan yang ini, kasih pasangan yang ini. Misalnya burungnya kurang top, performnya kurang bagus, ganti lagi sampai ketemu titik yang pas. Oke. Jadi kalau sudah benar-benar semua pas, tinggal ngelatih, itu proses pengelatihan di gantangan. Kalau saya nggak ngelatih di gantangan dulu Mas, Biasanya prosesnya sebelum kita naik gantangan gimana? dibawa-bawa main ke lapangan dulu. Tiap hari dikasih pinggir, misal burungnya udah mau bunyi di pinggir lapangan, nanti baru dibeliin tiket. Berarti dicantol di pedang-pedang gitu? Iya, taruh di samping kita. Kalau misalnya burung udah gacor, nyoba dinaikin ke lapangan. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, untuk burung-burung yang sudah jadi mapan ini perawatannya gimana nih? Kalau perawatan ya Mas, kalau di sini perawatannya harus stabil. Maksudnya harus rutin, jangan dirubah-rubah. Misal ya kalau di burung-burung yang udah mapan ini per 2 hari, misal hari Senin, Selasa itu dicabutin semua. Oh, berarti jadi harus cepat, ada waktunya dicabut juga di Iya, rumah pagi. iya. Maksudnya dijajar-jajarin jadi satu kan. Iya, maksudnya ini kan berpasang-pasangan. Pasangannya itu nggak usah dijemur, betinanya khusus jantan semua dijemur semua jadi satu tanpa makan, cuma dikasih minum aja. Nah dari jam 7 sampai jam 9 biasanya kalau di sini, itu pun 2 hari. Misal Senin dijemur, Selasa dijemur lagi seperti itu. Nanti hari Rabu, hari ketiganya itu dijemur sama pasangannya di kandang box biar pada mandi. Seperti itu. Jadi harus rutin Mas. Berarti perawatan di sini itu
hampir semua disamain ya? Hampir Sama semua kan? disamain. Senin Selasa itu biasanya jantan aja jemur pakai sangkar kapsul. Betul, Dendeng. betul. Nanti Rabu box semua sama pasangan. Sama pasangannya mandi semua. Jadi mandinya 2 hari sekali sama saya. Oh, jadi itu perawatan burung di kandang ini contohnya aja Pak Mas yang sudah juara di lintas IO. Ya udah Beb, terima kasih ya. Siap, Semoga siap. bermanfaat. Oh ya, motivasi buat teman-teman lah, buat teman-teman kita mania khususnya lovebird. Motivasi buat Pemain teman-teman lovebird. semua kita mania, khususnya pemain lovebird. Kita harus semangat, kita harus belajar. Jika perlu kita harus belajar sama senior-senior kita. Contohnya seperti saya, dulu saya juga terinspirasi oleh Mas Bima sebelumnya. Malah jadi sempat musuhan juga ya Mas ya. Akhirnya suka apa namanya tanya jawab, kita saling tukar-tukar apa namanya Mas? Ayo sharing-sharing. Sharing-sharing ya, sharing-sharing. Enggak itu kalau ada bahan bertanya ke saya ini bagus enggak? Ya. Saya kalau ada ini tetap enggak ini bagus. Jadi ini kita pendapat. Yang jelas jangan malu bertanya. Saya dulunya juga pemain tahun sebenarnya Mas. Iya, iya betul. Ya udah, sampai ketemu di vlognya masih banyak ini rahasia tentang Mas Jenggar dan di kandang kita. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih Beb. Oke, siap.